Kiranya nanti kondisi tidak memungkinkan, jangan turun aja. Iya, seperti itu aja. Karena ini terlalu ekstrim dan licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi. Jumpa lagi di Dharma Aji Channel. Untuk kesekian kalinya Dharma Aji berada di wilayah Keraton Suci Bulu Pitu. Jadi begini, nanti kita misi utamanya jadi untuk karimkan sendiri ya. Jadi ada misi untuk mengambil lebah ya, madu maksudnya, karena di atas pohon bulunya ada sarang lebah hutan ya, lebah madu hutan di atas sana. Dan kebetulan kita sedang menunggu juru kunci, kita minta izin dulu. Seperti itu. Jadi seperti apa nanti keseruannya untuk Mas Karim yang manjat-manjat pohon bulu, kita ikuti terus Mas Karim. Oh ya, jadi begini Mas Karim, sekiranya nanti kondisi tidak memungkinkan, jangan turun aja. Iya, seperti itu aja. Karena ini terlalu ekstrim dan licin. Suasana kan hujan-hujan terus. Pasti kekuatan Dharma Aji. Nah, oke. Mas Karim sudah mempersiapkan diri, sudah mulai memanjat pohon. Tadi sedikit banyak saya juga sudah meminta izin untuk menunggu pohonnya. Juga kepada sang juru kunci. Insya Allah selamat. Amin. Amin. Dan juga itu sudah mulai. Oh, jadi ini ternyata ya, bukan masalah ketinggian atau apa, tapi keadaan pohonnya sudah keropos. Jadi saya sarankan untuk Mas Karim untuk turun saja, nggak apa-apa, daripada membahayakan fisik Mas Karim. Juga di bawahnya juga ada bangunannya, nanti roboh. Jadi mending saya mundur aja, suruh mundur aja. Mas Karim, mending turun aja, nggak apa-apa. Dia keropos jadi lubang, jadi tinggal kulit saja itu ternyata. Mundur aja Mas Karim. Tipis. Iya, benar-benar. Ya, turun kita ke aula saja, ke tempat-tempat yang lain. Jadi nanti kita mendingan ada outbound yang sudah tidak terpakai. Juga mending ke wisata alamnya saja, ada aulanya, memperkenalkan ke dunia luar bahwa di Bulu Pitu ini bukan cuma tempat ziarah, tapi juga ada tempat-tempat yang lain. Emang dia punya skill. Itu dia Mas Karim ya, luar biasa. Turunnya itu lewat akar yang menjuntai ke bawah. Kayak Tarsan ya Mbak? Kayak Tarsan. Itu tadi untuk mencapai ke tempat sarang lebahnya itu kurang berapa? Sebenarnya ya ada jarak dari sini ke situ sampai 5 meteran aja ya. 5 meter ya kurang lebih. Ya kurang lebih 5 meter. Sekali ya. Sebenarnya sudah dekat sekali. Cuma karena saya perhitungkan lah ya. Saya perhitungan itu sangat. Iya, karena kalau ini sampai patah juga mengenai bangunan ini. Nah, inilah pintu rekol ini. Ya itulah, kalau kita semua. memang senenge resikonya kalau di alam, kalau pengen gampang cari aja di Alfamart yo. Iya. Jadi hargai pemburu madu hutan, karena beliau-beliaunya juga resikonya sangat tinggi.
untuk mengambil sarang yang ada di atas pohon aja susahnya minta ampun, apalagi di tebing-tebing ya Mbah ya. Iya, Tebing-tebing betul. batuan itu biasanya ya. Mempertaruhkan jiwa raga, Iya. benar Mas Karim. Benar. Pokoknya ini kalau musim hujan kena angin besar Iya. kemungkinan bisa patah. Bisa patah ya. Ya, bisa patah karena ini Bisa usianya ya juga bisa sudah ntar kita sekali kan. bilang ke itunya juga ya, soal buat siap-siap soalnya Iya. kondisinya memang udah rapuh ya Mbah Udah Darmaji. rapuh Betul. banget itu ya. Jadi begini aja. Nanti setelah ini kita mending melanjutkan perjalanan ke tempat Iya. yang kita bilang tadi. Iya. Nah, kita sudah sampai ini martabatan sucinya, keraton sucinya di sini, dan letak outboundnya di sebelah barat sana. Nah, kita sekarang berada di wilayah belakang keraton suci. Inilah situasi di belakang keraton suci Bulupitu yang biasanya kita hanya melihat di depan kawasan. Jadi ini kita berada di belakang kawasan keraton suci Bulupitu ini. Di sini ada rumah pohon, ada outbound di sebelah sana. Di sana juga banyak sekali yang nanti akan kita tunjukkan. Karena ini adalah wisata alam yang tadinya diperuntukkan untuk itu. Bahkan dulu di sana sempat menjadi trek apa namanya, motor-motor trail ya, Gas track, gas track di sebelah sana. ada Sekarang lapangan. belum dikelola kembali mungkin untuk pemerintahan setempat. Dulu sudah sempat ramai sekali nih. Tuh, Karim. Oh ini ya aulanya ya? Ya, kita sudah berada di depan Aula? aula yang kita sebutkan tadi. Oh ini ternyata Ya. ini aulanya. Bangunannya belum terlalu tua, Belum terlalu tua ya? masih baru, namun tidak pernah dimasukin orang, ibaratnya seperti itu, jarang sekali. Jarang ya. Itu kelihatan juga nggak bersih, berarti nggak dibersihkan itu karena mungkin ya terbengkalai ya, masih terbengkalai. Terbengkalai, ya. Karena mungkin ada hal-hal yang mungkin orang takut Jadi, mungkin ya. karena ini adalah hutan, Ini sebelah sini hutan Bulupitu, hutan lindung kita juga, bagian Napas baru-baru Kebumen, dan di bawahnya ini aula. Jadi sudah secara otomatis Mas Karim. Iya, otomatis ya. Ini Banyak juga, di sebelah sini juga ada kayak lapangan ya, lapangan Ini ya. lapangan, ini dulu gas track untuk Gas track trail untuk ya. Trail. Mm-mm, Sering dulu banyak orang sini main trail sudah ya. untuk wilayah Jawa Tengah sudah untuk turnamen di sini. Namun sekarang entah mengapa sudah menjadi lapangan bola di sini. Ya memang biasanya kalau tempat-tempat dihuni oleh hal-hal semacam itu biasanya terbengkalai sih. Iya. Kebanyakan nggak lama lah intinya ya. Yuk Seperti ini. kita langsung telusuri Oke. wilayah ini walaupun siang hari tapi cukup menarik. Yuk. Ini ada bekas kamar nih, Pak. Ini gudang alat kebersihan. Ini bekas gudang alat kebersihan. Ini di sini belah sini tuh bagus. Nah, banget. yang sangat menarik adalah wilayah sini. Wilayah situ ya. Di sini. Dikunci juga. Seandainya kita bisa masuk, kita akan tunjukkan di sudut-sudut mana saja yang Yang ada ditempati Tempatnya ya. makhluk-makhluk sakral ini. Di siang hari aja kayak Siang gini, hari agak- masih sangat Masa- kentara sekali. sekali merinding. Iya. Ini kayaknya udah paling belakang ini. Paling belakang ya. Iya. Betul sekali. Kelihatan Nah, juga kita untuk mengobrolkan tentang ini kita sambil duduk santai saja di sana ya, sambil Oke, menikmati pemandangan. Ternyata yang kita tebak tadi belakang ternyata bukan. Masih ada bangunan di belakangnya ada lagi. bangun ya. Ini seperti apa Ini ya? ini musola. Musola ya. Jadi jangan khawatir untuk wilayah untuk pengunjung yang datang jauh-jauh, di sini tersedia juga musola. Namun sayang sekali ini Sayang sekali pada bangunnya ini masih kokoh ini ya. masih kokoh sekali. Masih kokoh, cuman ini kok nggak pihak dipakai. pengelola ya. pihak pengelola Entah. mungkin karena sepinya pengunjung mungkin ya. Iya. Karena di samping itu juga karena aura-aura yang Yang begitu mungkin kurang untuk bersahabat. Panembahan sini kurang berkenan untuk keramaian seperti itu. Oh, Menurut iya, saya iya, pribadi iya. seperti itu. Iya mungkin masuk akal juga sih. Iya. Ya, coba kita masuk ke hadapan. Hawanya masih sangat Kalau hawanya di sini, hawa di sini saya beda Panas sekali ya? Enak ini enak. enak karena ini walaupun ada jin ini namun jinnya jin muslim yang Iya, bertempat. enak di sini hawanya.
posisi Al-Quran, ada sajadahnya di sini juga ya. Nah, ya. Iya, masih lengkap, masih baru. Cuma ini jangan dipakai. Jangan dipakai di tempat kotor. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya sebenarnya ada pertanyaan yang penasaran aja di sini. Kayaknya di sini pernah terjadi hal-hal yang mungkin ada warga sekitar yang dialami hal-hal aneh, mungkin apa yang membuat tempat sebagus ini, tempat sekokoh ini kok masih sampai terbengkalai ya? Kenapa? Itu kan ada sebabnya. Ini pengalaman, termasuk pengalaman pribadi sendiri, karena ini adalah menyangkut waktu itu anak saya juga cucu saya sempat kesini. Waktu itu main di sini. Ya persis di sini. Dan ternyata waktu itu pas bulan puasa padahal itu. Bulan puasa. Jadi ngabuburit istilahnya. Yang untuk menghabiskan waktu. Iya. Dan ternyata cucu saya sendiri itu sudah bisa merasakan, bahkan melihat, Mas Karim. Oh iya, biasanya karakteristik biasanya seperti itu. Waktu itu saya sedang ke kamar mandi dan cucu saya dengan anak saya di sini sedang santai di sini karena melihat pemandangan di sana kan indah sekali. Namun waktu itu cucu saya yang masih berumur 3 tahun bilang ke sana, di persis di jendela sana, dia bilang ada mbah, ada nenek-nenek. Ada nenek saya, ada nenek-nenek ya, jadi bilang ada mbah gitu, walaupun bicaranya belum begitu jelas, namun sangat jelas sekali menjelaskan bahwa di jendela itu ada nenek-nenek yang melihat ke arah dia. Berarti ada sosok yang memperhatikan. Iya, memperhatikan anak kecil yang sedang lari-lari itu. Dan tapi kalau bicara masalah sosok nenek-nenek, kakek-kakek, saya tertarik bukan takut, tapi kalau membicarakan di sana ada perempuan yang sedang memperhatikan, saya lebih merinding. Sebenarnya banyak, namun ini pengalaman secara pribadi saja lah ya. Memang persis sekali waktu itu spontan, lanjut cerita tadi ya, spontan anak saya langsung melihat ke arah sana. Dan memang ternyata nenek itu rambutnya seperti apa itu, sapu ijuk ya, seperti itu, jadi kelihatan kaku sekali dan dan gimbal. Sedang mengawasi cucu saya. Nah setelah itu anak saya langsung merengkuh cucu saya langsung dibawa pergi. Dan setelah itu saya baru keluar, baru tahu ada apa sih. Dia bilang ada nenek-nenek dan cucu saya melihat dengan mata kepala sendiri di sini. Tapi tidak takut cucu saya. Anehnya seperti itu karena cucu saya berani untuk melihat, biasa akrab dengan nenek-nenek tua, jadi disangkanya itu memang orang beneran. Padahal itu nenek-nenek dari dunia lain. Dan akhir cerita saya langsung ke situ. Saya secara pribadi saya ajak komunikasi ya, agar supaya tidak mengganggu, terutama kepada pengunjung lah, apalagi waktu itu masih ramai di sini, maksudnya aktif wilayah sini. Emang nenek-neneknya sama kakek-kakek ya masing ya? Ini banyak Mas Karim. Ini nanti pada video selanjutnya ini untuk malam hari akan saya liput juga di sini. Tapi untuk malam. Makanya lebih menarik. Gitu. Iya. Ini untuk situasi di siang hari aja seperti itu. Oke. Ada yang ingin ini lagi? Ya sebenarnya penasaran. Ya emang sosoknya masih banyak Mas Karim. Banyak sosok banyak. Karena masuk kamar ini suasananya berbeda. Kalau masuk tadi kamar ini ya, saya masuk ya, saya lebih nggak enak, orangnya pokoknya nggak enak. Saya rasa pokoknya nggak enak, agak nggak enak. Tapi kalau masuk mau dekat sini ya agak gimana sentuhan lagi. Cuman karena dikunci nggak bisa masuk, jadi nggak bisa merasakan lebih jelas lagi. Tapi aura yang paling enak di musola tadi. Ini tadi kita belum sampai ke kamar mandi ya. Kalau kamar mandi udah pasti jelas. Itu untuk nanti. Untuk video malam hari lebih menarik lagi. Sekalian bawa mediator aja nanti. Iya, insya Allah seperti itu. Oke. Ya inilah wilayah Bulupitu yang sangat indah, di puncak pegunungan Kebumen lah ini. Indah sekali. Namun sayang di sini sudah tidak terurus lagi. Gimana ini sudah cukup siang ya, kita sudah lelah sekali. Banyak perjalanan yang sudah kita tempuh dan juga pengalamannya. Jadi kita akhiri saja ya, sharing. Oke, demikian tadi teman-teman untuk perjalanan Idhar Maji di wilayah Keraton Suci Bulupitu. Namun di sisi lain, di sekitar pagar-pagar Keraton Suci Bulupitu ada yang sudah kita lintasi tadi ya, seperti outbound dan lain sebagainya. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam tanah jauh.